yang saya hormati rekan-rekan pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Ya baik, kali ini saya berdiri di depan Bapak Ibu untuk melaksanakan diseminasi disiplin positif yang merupakan tugas di pendidikan guru penggerak. Tapi sebelum saya memaparkan materi, saya berikan kesempatan kepada kepala sekolah untuk memberikan arahan atau sambutan kepada kita semua. Dengan hormat disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, teman-teman pendidik UPT SD Impres 1279 Tutup Telui, yang sama-sama kita hormati Ibu Kasmawati SPD Kilir. Beliau adalah calon guru penggerak Kabupaten Bone angkatan 10. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di siang hari ini kita secara bersama-sama berada di lingkungan sekolah kita ini di ruangan kelas 6 UPT SD Impres 1279 tersebut. Suatu kesyukuran bagi kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kita, kebersamaan, sehingga kita sama-sama hadir di tempat ini dalam suatu kegiatan yang amat penting ke depannya, yakni diseminasi tentang calon guru penggerak yang disampaikan oleh Ibu Kasma sebentar insyaallah. Begitu pula marilah kita sama-sama mengaturkan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW yang merupakan panutan kita semua di dunia ini, insyaallah terlebih-lebih nanti di akhirat. Bapak dan Ibu peserta diseminasi yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita warga UPT SD Impres 1279 Telui ini merasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena salah seorang teman kita, guru UPT SD Impres 1279 Telui, telah lolos seleksi dalam mengikuti beberapa tahapan sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bone. Semoga adinda ini dapat menimba ilmu dan mengimplementasikan kepada kita semua, khususnya di UPT SD Impres 1279 Telui, terlebih nanti di tingkat kecamatan insyaallah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, materi yang disampaikan sebentar adalah masalah diseminasi budaya positif, yakni dibahas nanti modul berapa? Modul 1-4. Ya. Jadi sebentar marilah kita mendengarkan secara saksama apa yang disampaikan ini, dan manakala nanti ada penyampaian yang kurang jelas bisa kita pertanyakan supaya lebih mantap lagi insyaallah. Ya. Saya atas nama Kepala UPT SD Impres 1279 Telui membuka kegiatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan saya persilakan kepada
Ibu Kasmawati untuk memaparkan materinya kepada kita semua. Demikian dari saya. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah sambutan dari Kepala Sekolah. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena berkat dukungan dan partisipasinya selama saya pendidikan guru penggerak luar biasa ya, dukungannya juga luar biasa kepada saya. Oke, baik Bapak Ibu, kali ini saya berdiri di depan Bapak Ibu bukan berarti saya lebih hebat dari Bapak Ibu, tapi saya sekedar melaksanakan tanggung jawab selama pendidikan di guru penggerak. Kami di guru penggerak melaksanakan tugas modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Ya, baik Bapak Ibu, kita lihat hari ini kita akan membahas budaya positif. Nah, sebelum kita lanjut tentang apa itu budaya positif, kita lihat dulu tujuan pendidikan. Ya, di sini Bapak Ibu, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, Bapak Ibu, itu kodrat anak menurut Ki Hajar Dewantara ada dua, kodrat alam dan kodrat saman. Nah, kodrat alam ini adalah kodrat yang anak-anak dibawa sejak lahir. Jadi anak-anak itu Bapak Ibu masuk di sekolah, dia sudah memang ada kodratnya. Jadi guru itu bukan sekedar, kan anak-anak itu dianggap kertas kosong. Jadi guru bukan sekedar hanya mencoret-coret kertas kosong tersebut, tetapi guru menebalkan garis tebalnya supaya anak-anak dia mencapai keselamatan dan tujuan yang diinginkan. Nah, beda dengan kalau kodrat saman. Kalau kodrat saman itu sesuai dengan perkembangan zaman. Kan sekarang zaman teknologi. Dulu kalau pada saat saya sekolah belum ada teknologi ya Bapak Ibu. Sekarang itu beda. Anak-anak sekarang baru umur 3 tahun atau 4 tahun pintar main TikTok atau main YouTube. Kalau kita dulu saya SMA baru ada itu HP. Itu pun HP tuki-tuki istilahnya, bukan HP Android. Kalau sekarang itu luar biasa perkembangan zaman ya, sudah canggih, semua menggunakan HP Android. Oke, kita lanjut. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, itu menuntun dengan kata menuntut itu menurut Bapak Ibu itu beda atau sama? Menuntun dengan kata menuntut. Iya, tentu beda ya, karena dari katanya saja menuntun diakhiri dengan kata N. Kalau menuntut itu akhirnya kata T, tentu maknanya juga beda. Kalau di sini Bapak Ibu di kelasnya apakah menuntun atau menuntut? Apa? Ya, kita kasih pendapat. Ya, terima kasih. Menurut saya seorang pendidik itu harus hendaknya menuntun siswanya ke arah yang lebih baik. Ya. Meskipun nanti nilai akhirnya kita dituntut dengan adanya yang namanya kurikulum. Jadi artinya kita sejarah lah menuntun sambil menuntut ya kurikulum tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu buat Ibu Muriati. Ya, betul sekali ya. Sebenarnya di sini kita sebagai seorang pendidik yaitu hanya menuntun
mengambil, menuntut bukan berarti harus, maksudnya harus itu, tapi sejalan dengan kata menuntun. Oke, kita lanjut Bapak Ibu slide berikutnya, yaitu apa itu budaya positif. Sebelum kita lanjut, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang bisa kasih pendapat apa itu budaya positif. Ya, oke. Silakan Bu Rosmanda. Budaya positif adalah kebiasaan, berangkat positif adalah hal-hal yang baik. Terima kasih. Oke ya, terima kasih juga. Itulah tadi yang diungkapkan oleh Ibu Rosmada. Apa ada pendapat yang lain? Ya, betul ya, setuju ya. Betul yang diucapkan oleh Ibu Rosmada. Budaya adalah kebiasaan, positif adalah hal-hal yang baik. Kita lihat. Budaya positif adalah nilai keyakinan dan kebiasaan yang baik di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi itu artinya budaya positif Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Oke, beberapa menit ke depan Bapak Ibu kita akan bahas ketujuh konsep ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol. 6, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Oke, kita lanjut saja. Kita bahas yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi kedisiplinan itu tergantung dari sikap kontrol seorang guru. Oke, sekarang kita akan bermain peran ya Bapak Ibu. Di sini ada yang berperan sebagai A. Di sini A, dia akan mengepalkan tangannya, kemudian dia menganggap bahwa di tangannya itu ada sesuatu atau barang yang berharga. Dia tidak melepaskan, tapi ada yang berperan sebagai B. Dia berusaha untuk membujuk, menghardik atau bagaimanapun caranya supaya A itu membuka kepalan tangannya. Jadi menurut Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu di posisi A, apa yang Bapak Ibu lakukan? Oke? Bisa Bu Muli? Ya, apa kira-kira Ibu lakukan kalau... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya untuk permainan ini, tangan yang bertindak sebagai A, dia mempunyai prinsip yang kuat, memegang teguh apa yang dia prinsipkan. Kemudian si B ini dia mencoba untuk bisa membujuk, menggoda, bahkan menggelitik dari si A ini untuk membuka prinsip atau genggamannya itu. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu? Ada tambahan? Atau setuju dengan yang disebutkan tadi dari Bu Muli? Kalau saya, Ya, oke. jadi kalau pendapat saya sebagai si A misalnya, tentu saya akan membuka kepalan tangan saya daripada dia mengikuti saya. Dia saya buka kepalan tangan saya. Ya, saya kira itu.
Ya, di sini dua pendapat ya. Kalau Ibu Moli berprinsip bahwa dia tetap pada pendiriannya. Kalau dilihat dari Pak Junaid, dia bilang dia akan terpengaruh karena kritikannya. Kalau memang biasanya kalau dikritik tidak bisa kita pasti terbuka kepala tangan tak. Ya, betul sekali Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ya. Perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser dibedakan menjadi 4 poin. Nah, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi itu beberapa ilusi menurut Dr. William Glasser tentang paradigma perubahan paradigma belajar. Oke, kita lanjut ke pokok bahasan yang kedua, disiplin positif. Nah, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Apa makna disiplin? Iya, oke. Terima kasih. Menurut saya disiplin itu kayak teratur, tertib dalam melaksanakan sesuatu. Nah, terima kasih. Iya, betul sekali. Atau masih ada tambahan jawaban? Oke, kalau begitu kita lanjut. Apa makna disiplin? Tadi disebutkan Ibu Moli bahwa sesuatu aturan yang sesuatu yang harus kita patuhi. Oke. Nah, kita lihat disiplin di sini berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Yang keempat, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Oke, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, disiplin itu nyaman atau tidak nyaman? Bisa keduanya. Iya. Bisa nyaman, bisa juga nyaman. Iya, bisa kedua-duanya ya. Karena kadang kalau kita mengantri itu kan budaya positif atau menunjukkan disiplin. Tapi kalau misalnya banyak yang mengantri Bapak Ibu, mungkin pasti bosan Ki atau lama sekali karena itu misalnya apalagi kalau di belakang Ki, nah budaya antri. Nah, pasti menokok-nokok Ki. Jadi itu timbullah rasa ketidaknyamanan. Oke. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan disiplin positif ada di profil pelajar Pancasila. Nah, jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke. Seperti inilah nilai-nilai kebajikan yang dimaksud Bapak Ibu. Ada di nilai profil pelajar Pancasila, ada juga di IBO Primary Years Program atau PIP, ada juga di keterampilan hidup. Jadi masing-masing itu beda nilai-nilainya yang tercakup. Misalnya di profil Pancasila
ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sedangkan di IPO Primary Years Program atau PYP adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Beda lagi dengan nilai kebajikan yang terdapat pada keterampilan hidup. Kalau di keterampilan hidup ada nilai dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Oke, kita lanjut ke poin ketiga, motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada beberapa motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, menurut Bapak Ibu, di sini kalau motivasi perilaku itu berasal dari dua, ya, intrinsik dan ekstrinsik. Nah, sekarang Bapak Ibu coba amati yang mana di situ yang termasuk motivasi intrinsik. Kalimat 1, 2, atau 3. Yang mana di situ kira-kira yang intrinsik? Ya. Ya, yang masuk. Intrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya termasuk dalam ekstrinsik. Ya, terima kasih. Bagaimana, ada pendapat yang lain Bapak Ibu? Ya, oke. Ya, tambahan ya. Menurut saya untuk nilai ekstrinsik dan ekstrinsik jatuh di poin 3. Ekstrinsik dari luar ya, Ya, Ibu. kalau Ya. X itu dari luar. X dari luar. Jadi yang ke poin kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang poin pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, itu semua termasuk ekstrinsik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kedua Ibu guru kita. Iya, betul sekali ya. Jadi motivasi ekstrinsik itu adalah kalimat yang 1 dan 2. Kalau intrinsik itu kalimat yang ketiga. Misalnya Bapak Ibu, kan di sini kita setiap sebelum mengajar kita harus sediakan RPP. Jadi di sini Bapak Ibu memenuhi kebutuhan ekstrinsik atau intrinsik? Ya, yang mana dipenuhi? Jadi kalau misalnya disuruh membuat RPP itu motivasi tak dari motivasi luar atau motivasi diri sendiri? Ya. Saya kira termasuk motivasi di sendiri yang ketiga. Ya, oke, betul sekali ya. Tapi kadang juga kalau menurut Bang Haji Junai katanya dari dirinya sendiri, berarti Bang Haji Junai itu dia merasa bahwa tanggung jawabnya sebagai seorang guru itu sudah terlaksana ya, karena motivasinya dari luar. Tapi ya, dari dalam. Ya, tapi kadang atau ada pendapat dari Bang Haji Rusdi? Ya. Nomor 1 cuma menghindari hukuman. Tapi juga itu. Iya, baik. Tentang motivasi ekstrinsik, kalau ada pemberitahuan atau informasi untuk membuat FPP berarti itu adalah
termasuk perilaku ekstrisif, karena baru mau membuat kalau ada pemberitahuan atau informasi. Oke, ya betul sekali. Kalau menurut Ibu Haji Rasteni mengatakan bahwa kalau ada pemberitahuan dari kepala sekolah baru kita membuat RPP, itu berarti adalah motivasi eksklusif. Iya betul, karena kita membuat itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti kalau disuruh ada ketidaknyamanannya atau ada hukuman nanti dari kepala sekolah, bukan hukuman berarti disuruh pergi lari, bukan Bapak Ibu. Ya, oke, kita lanjut ya. Jadi sampai di sini sudah mengerti, sudah bisa bedakan yang mana motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada di tabel ada identitas gagal dan identitas berhasil. Jadi identitas gagal itu termasuk hukuman. Jadi hukuman itu Bapak Ibu sebenarnya identitas gagal, tidak boleh diberikan kepada siswa. Kemudian itu disiplin adalah identitas berhasil atau sukses. Tapi disiplin ini dibagi dua komponen lagi, ada konsekuensi dan restitusi. Kalau dilihat dari tabel ini, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Betul memang, karena kadang itu anak-anak kalau berbuat salah baru langsung dihukum, apa yang terjadi? Biasa mukanya itu langsung berubah, kayak mau marah, mau melawan sama kita. Itu jadi terasa menyakitkan pada diri siswa. Kalau sanksi adalah sesuatu harus terjadi, karena kenapa? Sanksi itu sebenarnya sudah disepakati di kelas. Konsekuensinya, misalnya kalau disuruh kerja tugas baru tidak ada kumpul berarti kita yang tidak kumpul bagaimana anak? Nanti begini puang. Oh iya, itu termasuk konsekuensi. Kalau restitusi adalah merupakan pilihan. Di sini kalau restitusi Bapak Ibu kita menanyakan anak-anak kenapa dia tidak mengerjakan PR, kenapa dia melakukan hal seperti itu. Kemudian kita memberikan pilihan bagaimana caranya menyelesaikan masalah tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, di sini sudah jelas perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah tidak rencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Apakah di sini Bapak Ibu pernah melakukan hal seperti ini? Ya. Bagaimana? Ya jujur saja ya, saya pernah kalau di dalam kelas pernah. Oke, kalau konsekuensi bersifat terencana sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Ini konsekuensi sudah saya jelaskan tadi bahwa sudah sesuatu yang sudah disepakati, tapi dia melanggar. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke. Mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Kita lihat ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu, iya. Bagaimana? Hukuman. Iya. Kalau Ibu Mada? Hukuman. Setuju. Iya, kita lihat tren-tren. Ya, betul sekali. Adalah hukuman. Sekarang membersihkan coretan yang dibuat jadi meja. Apa hukuman atau konsekuensi? Iya, betul. Kita lihat dulu. Iya, betul sekali. Konsekuensi. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali. Itu hukuman? Iya, hukuman. Oke. Lanjut lagi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kenapa Ibu Bapak Ibu mengatakan itu konsekuensi?
Kenapa? Ya, karena sudah ada kesepakatan, misalnya kalau merusak punya temannya kita harus mengganti. Nah, oke, ini adalah konsekuensi. Terus, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Iya, hukuman ini sudah jelas hukuman. Oke, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Kita lihat. Ya, ternyata hukuman. Hukuman. Kenapa? Karena di sini murid diminta untuk bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Tapi kalau misalnya jadi konsekuensi saya ubah, kalau misalnya ada kesepakatan Iya. dalam kelas bahwa kalau tidak pakai sepatu maka harus berjemur misalnya, kalau kesepakatan menjadi kesepakatan. Iya, tergantung sebenarnya kalau di kesepakatan kelas, kalau ada kesepakatan tak begitu berarti itu konsekuensi. Ya, kalau ini mungkin ya ini sebenarnya sih konsekuensi. Ya, peraturan sekolah karena peraturan sekolah sudah ada memang. Ya sudah, tapi itu kelas ya. Kalau kelas karena peraturan sekolah itu tidak ada kesepakatan antar siswa, cuma biasa kepala sekolah saja yang atur itu. Beda dengan kalau di kelas. Kalau di kelas ada memang kesepakatan tak. Jadi ini termasuk hukum ini. Ya. Oke, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini hukuman apa? Iya, hukuman karena tidak ada kesepakatan sebelumnya. Ya, betul. Oke, jadi sampai di sini kita bisa bedakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Kalau begitu Bapak Ibu, kita berdiri dulu, segarkan dulu pemikiran kita karena sudah berpikir tadi.
Iya, bagaimana perasaannya Bapak Ibu setelah sedikit? Setelah ya, setelah kita berpikir, kita refresh kembali perasaan kita dengan ice breaking. Begitu pun juga kalau di kelas Bapak Ibu, kalau bosan siswa, ice breaking dulu. Oke, kita lanjut. Nah, kita sudah berada di poin keempat, kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu adalah kebutuhan dasar Pak. Di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5 poin. Pasti bertahan hidup. Ini memang sudah kebutuhan tak. Bertahan hidup artinya kita bekerja untuk makan dan membeli pakaian, itu sudah termasuk bertahan hidup. Oke, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga kebutuhan kita yang penting. Kita disayangi oleh orang tua kita, disayangi oleh suami, disayangi oleh istri. Itu kebutuhannya. Oke, yang ketiga, penguasaan. Di sini yang dimaksud penguasaan Bapak Ibu adalah sama dengan kepemimpinan. Dia yang memimpin, menguasai. Kemudian yang keempat, kebebasan. Di sini kita sebagai manusia juga bebas memilih. Misalnya kalau tidak disuka, ya kita tidak pilih itu. Kalau memang itu disuka, berarti itu yang dipilih. Itu kebebasan, itu hak tak. Kemudian yang kelima, kesenangan. Begitupun juga dengan kesenangan. Kita ingin merasa bahagia ya. Oke, selanjutnya. Ini ada kasus, silakan Bapak Ibu lihat sambil saya bacakan. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas. Muridnya bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering sekali meminta makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Dari siswanya ini Ibu Ria, Bapak Ibu, ada yang namanya Agus. Agus itu suka sekali mengambil makanannya temannya dengan paksa. Kira-kira kalau Bapak Ibu melihat situasi seperti itu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Ya. Oke? Ya, menurut saya, kalau menemukan siswa yang demikian, saya bisa memberikan arahan atau kata-kata supaya besok atau pemberitahuan kepada anak-anak agar bisa membawa bekal juga. Dan jangan selalu meminta-minta kepada temannya. Terima kasih. Oh iya, terima kasih. Silakan Ibu, selamatkan. Baik, terima kasih. Untuk kasus ini ada beberapa pertanyaan. Dia mengatakan, jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang Anda akan lakukan? Otomatis kita sebagai guru perlu ada pendekatan kepada siswa ini. Kita tanya apa solusi, apa masalahnya, apa alasannya dia melakukan hal seperti itu kepada temannya. Kemudian itu tadi kita harus berdasar dari kebutuhan dasar manusia. Kelima poin itu kita harus tinjau ulang apa kira-kira masalah yang dihadapi anak ini. Kemudian menurut Anda kira-kira apa alasan Agus? Nah, itu tadi ada 5 poin kebutuhan dasar manusia. Bisa ditanyakan kelima poin itu apakah alasannya apa? Kemudian dia masuknya di mana? Apakah karena dia merasa ingin bertahan hidup karena tidak mau makan, tidak bawa bekal, kasih sayangnya tidak ada kurang kasih sayang dari orang tuanya. Kemudian penguasaannya, apakah dia karena dia terlalu berkuasa di kelasnya,
Jadi teman-temannya bisa merasa terkalahkan oleh dia, kemudian bebas, dan mungkin kesenangannya memang si anak ini untuk menjahili temannya. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu buat kedua ibu guru tadi. Ya, oke. Betul ya, kalau kita menghadapi siswa seperti Agus ini, kita harus dekati, tanyakan bagaimana, apa sebabnya Agus ini tidak mengulangi perbuatannya lagi. Kita lihat. Nah, jadi kebutuhan dasar Agus itu dia ingin penuhi semua. Nah, yang pertama bertahan hidup. Kenapa? Dia tidak membawa bekal, jadi dia mengambil bekalnya temannya karena dia juga lapar. Nah, dia bertahan hidup. Kemudian yang kedua, itu kasih sayang dan diterima. Teman Agus jadi perhatikan Agus. Otomatis kalau berbuat salah, diperhatikan di temannya, pasti namanya terus disebut. Artinya bahwa teman-temannya itu dia peduli sama Agus. Oke, yang ketiga, merasa berkuasa. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut menuruti keinginannya. Jadi dia yang jago di kelasnya. Jadi temannya itu merasa takut. Pokoknya kalau dipaksa nih diambil makanannya, temannya itu menuruti saja. Oke, yang keempat, kebebasan. Agus mungkin merasa bosan dengan makanan yang ada di rumahnya, jadi dia juga mau menikmati bekal yang dibawa oleh temannya. Kemudian kebahagiaan, kesenangan. Itu Agus, dia memang suka melihat temannya yang kalau sedih, kalau menangis. Ada memang juga anak seperti itu, puji peteri suara. Oke, sekarang kita pindah ke posisi kontrol guru. Jadi ini adalah beberapa posisi kita sebagai seorang guru. Jadi ada di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat video tentang 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru, kita lihat sama-sama. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi. Menghardik bisa berupa dampak yang tak cenderung. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersengkata menumpuk membesar besar emosinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam akan mencipta yang diingat mengantuk sehingga orang Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. pos pemungut data. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf. Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu.
Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, itulah tadi contoh video dari bagaimana seorang guru memposisikan dirinya sebagai penghubung, teman, pembuat merasa bersalah, manajer, kemudian ya itu tadi ya 5 posisi kontrol guru. Nah, dilihat dari sini Bapak Ibu ada contoh kegiatan yang menggambarkan posisi kontrol guru di sini sebagai penghubung. Hormat pada bendera selama 1 jam. Jadi ini adalah sebagai penghubung. Pada saat misalnya di kelas, kalau ada anak-anak datang terlambat, kemudian kita langsung bilang berdiri di depan pintu sana, tidak usah masuk di kelas. Itu termasuk penghubung. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Jadi tadi itu yang diungkapkan ibu guru Naren, dia bilang nanti absennya saya lapor bagaimana ke kepala sekolah Naren. Kalau kamu begitu terus, ya itu posisi pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah posisi teman. Ya, di situ tadi ada bilang ayah apa? Kenapa ayah dong Naren, kamu jangan terlambat lagi ya. Bagaimana kalau apa tadi itu di videonya? Di situ sudah tergambar bilang seorang guru memposisikan dirinya sebagai teman. Kemudian pemantau itu di sini kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Dari video tadi itu ibu guru menanyakan kepada Naren bahwa sekolah kita itu masuk jam berapa. Tadi Naren kata dia terlambat, sedangkan peraturan sekolahnya jam 7 ya. Oke. Sekarang manajer bagaimana seorang guru dia memposisikannya seperti dia menanyakan kenapa dia bisa terlambat, kemudian bagaimana langkah-langkah selanjutnya supaya dia tidak terlambat lagi. Oke, sekarang ada kasus, kita lihat ya. Kita saya baca, silakan Bapak Ibu amati. Baik, guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti. Ibu Eni itu baru 2 tahun menjadi guru SMP.
Jadi beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan memulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus dan mengerjakan tugas. Ayolah, tugas dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi berkata, Ibu santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah, kita lihat posisi kontrol apa yang sudah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali. Posisi apa Bapak Ibu? Ya. Baik, terima kasih. Dari masalah kasus yang pertama tadi, mungkin ada 2 posisi kontrol sebagai guru yang dilakukan oleh Ibu Eni, yaitu sebagai teman dan bisa membuat merasa bersalah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi betul ya, kita lihat. Iya, betul sekali. Jadi Ibu Eni itu dia memposisikannya sebagai pembuat merasa bersalah, di mana tadi Bu Eni mengatakan bahwa ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ditegur Bapak Kepala Sekolah. Nah, itu dia jadi otomatis anak itu dia merasa bersalah. Oke, posisi teman. Nah, di posisi teman ini tadi dilihat kata-katanya itu tolong bantu Ibu ya, jika ada tadi ayolah kerjakan tugasnya. Itu dia memposisikan dirinya sebagai teman dan akrab, maksudnya akrab dengan siswa. Oke, yang kasus kedua. Kasus kedua di sini Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris, tapi Fajar ini dia tidak mendengarkan dengan baik pelajaran bahasa Inggris yang disampaikan oleh Ibu Dani, malah Ibu Fajar tidur-tidur. Sehingga pada saat itu Ibu Dani menyuruh Fajar untuk maju ke depan, tapi alhasil Fajar tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi akhirnya Ibu Dani menyuruh kembali Fajar untuk duduk. Nah, Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali Fajar lakukan, tak acuh, nilai-nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab, gimana kamu Fajar? Kamu gak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama Ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Posisi apa kira-kira Bapak Ibu yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Ayo, posisi apa? Ya, kita lihat posisi. Membuat merasa bersalah. Ya, oke. Sekarang kita lihat yang seperti tadi diungkapkan oleh Ibu Nurlinda, katanya membuat merasa bersalah. Kita lihat dulu. Iya, betul sekali. Jadi Ibu Dani itu dia memposisikan dirinya sebagai pembuat merasa bersalah, di mana dilihat dari kasus tadi ada kata-kata seperti ini. Gimana kamu Fajar? Kamu tak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu, tidak kasihan sama Ibu. Nah, itu contoh pembuat merasa bersalah. Nah, kasus ketiga. Nah, di kasus ketiga ini intinya Anto dan Dino sedang bermain, tapi pada saat itu sedang bermain, Dino langsung menjatuhkan kancing dari kancing Anto, sehingga guru piket melihat hal tersebut, dia akhirnya dibawa ke ruang kepala sekolah.
Ibu Kepala Sekolah, Ibu Suti menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Ibu Suti selanjutnya bertanya kepada Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot kancing begini. Jadi Anto merasa takut kalau pulang tidak ada kancing bajunya. Jadi Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak. Namun menjawab, wah nggak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto tanpa kancing. Akhirnya Anto mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Anto belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Anto dan Dino, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Oke, Bapak Ibu, posisi kontrol apa yang telah diperhatikan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa yang dilakukan sehingga Anda berkesan pulang ke demikian? Ya. Baik, dari kasus ketiga ini mungkin kita sepakat bahwa posisi kontrol sebagai guru yang dilakukan oleh Ibu Suti sebagai kepala sekolah, yaitu sebagai manajer, karena bisa menanyakan hal-hal bagaimana solusi dari masalah yang diperbuat oleh kedua siswa ini, Anto dan Dino, dengan memberikan solusi dengan belajar menjahit sama Pak Irfan sebagai guru tata busana. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Jadi betul ya Bapak Ibu, kita lihat di sini Ibu Suti dia memposisikan dirinya sebagai posisi manajer. Betul sekali yang dikatakan tadi oleh Ibu Mulyadi bahwa Ibu Suti itu menanyakan hal-hal apa yang bisa membuat hal-hal apa yang bisa dilakukan Dino sehingga masalah Anto itu terselesaikan. Ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke keyakinan kelas. Tentu di telinga Bapak Ibu, keyakinan kelas itu tidak asing lagi Bapak Ibu ya, karena saya yakin di sini di setiap kelas itu sudah ada keyakinan kelas. Oke, baik, kita lihat pengertian dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Oke. Pembentukan keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak dari pada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Tentu di sini Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, peraturan dan keyakinan itu hal yang sama atau tidak? Apa? Iya, tidak sama. Kalau peraturan itu dibuat oleh sepihak, sedangkan kalau keyakinan dibuat oleh dua pihak antara guru dengan siswa. Oke. Yang kedua kita lihat keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam
bentuk positif. Nah, jadi keyakinan kelas itu Bapak Ibu kita menggunakan kalimat positif, tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Seperti dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Jadi seharusnya keyakinan kelasnya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Atau bisa juga kita lebih spesifik lagi adalah menjaga kebersihan. Ya, betul. Oke, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Ya, seperti tadi itu membuang sampah sembarang tempat karena tadi itu terlalu panjang. Jadi untuk bisa diingat terus maka kita pastikan menjadi menjaga kebersihan. Ya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, nah ini sudah ada jelas perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kita lihat satu-satu ya. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya terdiri dari 2 kata saja, tanggung jawab. Yang kedua, peraturan dilarang mengganggu orang lain. Di situ dilarangkan kalimat negatif, dirubah menjadi positif, menjadi menghormati orang lain. Terus yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau bisa juga disiplin waktu. Oke, dilarang melakukan kekerasan. Nah, di sini dipersingkat kan itu negatif, jadi kalimat positif menjadi keselamatan atau bisa juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Itu keyakinannya menjadi kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, juga menghormati orang lain. Gunakan masker untuk kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Oke. Nah, inilah dokumentasi kegiatan saya Bapak Ibu pada saat melakukan keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi hal pertama yang saya lakukan di sini yaitu saya berikan pemahaman kepada siswa tentang apa itu keyakinan kelas. Setelah itu saya membagikan kertas, kemudian saya perintahkan kepada siswa untuk menuliskan masing-masing satu keyakinan yang untuk menurutnya dia yakini dan dia bisa lakukan. Kemudian setelah itu ditempel di papan tulis. Nanti setelah ditempel saya menyeleksi kan di situ banyak kata-kata yang sama, kalimat yang sama dengan temannya. Jadi saya seleksi menjadi akhirnya di sini menjadi 4 poin saja keyakinan kelas. Setelah sudah diseleksi, nah siswa diberikan kesempatan untuk menandatangani apa yang sudah diyakini bersama dalam satu kelas. Oke, Bapak Ibu, ini sudah jadi. Sekarang setelah itu ditempel di ruangan kelas. Seperti itu langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas. Oke, kita sudah ada di poin terakhir ya Bapak Ibu, segitiga restitusi. Sebenarnya ini segitiga restitusi Bapak Ibu adalah langkah-langkahnya dari posisi kontrol guru sebagai manajer. Ya. Jadi segitiga restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian guru juga dapat membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga juga guru dapat memberikan penawaran, bukan paksaan. Jadi ditawarkan beberapa solusi sehingga anak-anak itu merasa senang juga. Ya, dalam segitiga
garis ketis nih Bapak Ibu, ada 3 langkah seperti dari kata segitiga. Kan segitiga itu ada 3 sisi, jadi di sini juga ada 3 langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, di sini kita menonton sejenak ya Bapak Ibu tentang video tentang segitiga restitusi. Disiplin positif yang diterapkan yang bosan oleh maling aspek yang penaraf suatu kebiasaan setiap begitu identitas berada dan Ya, silakan dilihat Bapak Ibu. ya Pak. Sudah lama ya Pak. Kenapa ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menyimpan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, oke itu contoh video tadi segitiga restitusi yang mana diterapkan oleh Bapak Ibu Bapak Guru tadi. Nah di situ tadi dari video Bapak Ibu sudah kita lihat bahwa ada memposisikan dirinya sebagai untuk menstabilkan identitas. Nah di waktu pertama itu siswa datang marah-marah sehingga meluapkan semua dulu emosinya, kemudian guru menstabilkannya. Setelah distabilkan, terus guru itu memvalidasi. Setelah itu dia melakukan keyakinan ya. Kita lihat di sini langkah-langkah menstabilkan identitas. Berbuat salah atau tidak apa-apa, itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini.
Kamu berhak merasa begitu. Dari video tadi Bapak Ibu itu sudah digambarkan oleh Pak Guru bahwa dia mengatakan ya memang kalau kita memang kita berhak marah kalau ada yang berusaha mengejek kita atau tidak menghargai harga diri kita, ya wajar. Oke, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Nah, di sini juga tadi sudah kita lihat bahwa Pak Guru itu menanyakan kamu pasti punya alasan kenapa kamu marah-marah. Nah, di sini kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Oke, yang ketiga menanyakan keyakinan. Sudah tergambar jelas tadi di sini keyakinan apa yang dilanggar oleh anak itu, terus apa yang akan dilakukan oleh anak itu untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, di sini apa yang kita percaya sebagai kelas satu keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayang kita tentang kelas yang ideal, dan kamu mau jadi orang yang seperti apa. Oke, itu adalah langkah dari segi 3 restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu, saya sudah juga mengerjakan tugas di mana saya mempraktekkan segi 3 restitusi. Kita disuruh membuat kasus. Nah, bagaimana cara kita menangani 2 kasus tersebut. Nah, di sini saya memilih kasus 1 itu siswa yang datang terlambat. Kemudian yang kedua kasus yang berkata kasar. Nah, di sini pertamanya yang saya lakukan kasus datang terlambat, saya menanyakan kepada anak ini kenapa dia bisa terlambat. Terus hal apa yang bisa dia lakukan supaya dia tidak terlambat lagi, atau juga saya menanyakan keyakinan apa yang dia langgar atau dia tidak penuhi. Kemudian yang kedua ini restitusi yang dilakukan pada murid yang berkata kasar pada temannya. Sama juga ya Bapak Ibu, sama hanya sama di kegiatannya. Ditanya dulu, terus bagaimana caranya, terus keyakinan apa yang dilanggar, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, karena sudah ada kata terima kasih, berarti pertemuan kita atau materinya sudah habis ya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu, karena dari awal sampai akhir Bapak Ibu bersedia untuk mengikuti kegiatan yang kami lakukan untuk memenuhi tugas kami di pendidikan guru penggerak. Oke, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu salah satu contoh dari kesepakatan kelas. Itu contoh kesepakatan kelas tidak boleh menggunakan kata negatif. Tidak ada kata negatif. Tidak boleh menggunakan kata tidak dengan jelas. Ibu memiliki kertas atau namanya post-it. Nah, nanti ibu bagikan. Kemudian kalian tulis apa